Katanya kamu dari kabupaten. Terus katanya naik kereta 6 jam. Tas kamu beneran sekarung gini? Ya ampun, aku mahasiswi termiskin di sini. Aku bawa roti dari sana. Makasih. Pasti nggak level buat mereka. Ini buat kamu minum ya. Kartu belanja buat kamu pakai. Kamu juga butuh perawatan ya. Tenang sama aku. Kalian gak benci aku karena aku miskin. Kita suka kamu keras kamar. Ternyata aku diperlakukan sebaik mungkin. Beli air panas di mana ya, sedangkan dispenser di bawah lagi rusak. Nggak tahu ya. Ya udah deh, mau gimana lagi? Taruh sini aja. Kamu beli apa? Dispenser dan ice maker. Ini di mana? Ah, ini serius. Sini aja. Kita juga bisa bikin es. Mesin kopinya? Kopi. Taruh sini aja. Sudah aku bilang kalau ada apa-apa kamu tinggal ngomong. Hah? Kopi ini aku beli juga dengan harga yang mahal. Ah, aku sayang kalian. Maaf ya, aku sedikit lapar tadi. Tenang aja, makanan juga dateng kan? Ah, rasanya mimpi kayak jadi kenyataan. Aku mau lomba game gimana? Gampang, tinggal top up. Yeay, aku bisa lomba, makasih banyak. Aku beli baju buat Fanny. Aku juga kalung. Aku juga pesankan hotel yang paling mewah dan mahal. Pokoknya Aku. Aku lomba gak menang. Kok bisa? Mereka gak percaya sama penampilanku. Orang sepertiku cocoknya di kampung. Siapa yang mau beli kamu? Kamu harus menunjukkan yang terbaik. Hah? Bakatku? Sini-sini aja dulu yuk, kita istirahat dulu ya. Nanti kita cari permainan yang baru. Akan kutunjukkan bakatku. Ayah bantu aku siapin aula. Panggungnya seperti ini ya, yang penting harus bagus. Baik, segera dilakukan. Kalian harus ngerti ya gimana caranya kalian ramaikan acaranya. Siap. Penghargaan. Selamat. Kalian gak kaget? Fanny hebat. Aku tahu. Tahu semua. Kalian baik. Tapi ini terlalu baik. 3 orang kaya di kamarku ternyata sangat mendukungku. Kayaknya aku mau nge-gym deh. Emang harus, kamu kan udah kurus gitu. Mau aku bentuk, kamu mau gym gak? Enggak dulu, aku lagi gendut nih. Gendut gimana? Kamu tuh udah cantik banget tahu badannya daripada dia. Entah mengapa Rere begitu jahat padaku. Badan kamu itu udah bagus, gak perlu nge-gym. Kecuali kalau kamu kurus kering. Ya udah aku sendirilah. Kamu mau order teh susu nggak? Fanny, kamu mau order teh susu nggak? Boleh, beli online dan beli 2 biasanya lebih hemat. Udah aku pesan. Jadi berapa? Aku 13, kamu 15 ya? Hah? Kok beda harga sih dari biasanya? Ya kamu lihat dong, di sini ada biaya parkir. Kamu aku beliin 1 ya yang manis. Makasih banyak. Aku jadi bingung. Kamu mau cuci baju? Iya, kenapa? Biar aku aja yang cuci 1 doang. Kalau gitu makasih banyak ya, Re. Gak masalah. Aku terlalu berpikir buruk tentang Rere. Hadiah untuk Rere. Celana kamu nih. Kok jadi warna gini ya? Aku kan cuma cuci, jadi nggak tahu kalau luntur kayak gitu. Tapi baju kamu kelunturan, tapi nanti aku ganti ya, tenang aja. Oke, jangan lupa ya. apa salahku? Fanny, kamu pakai itu buat lomba pidato. Fanny, aku udah siapin baju ini buat kamu. Nih aku pinjemin. Makasih ya. Sama-sama. Ya ampun, aku merasa bersalah. Rere baik banget. Satu kata baik langsung hapus semuanya. Kamu harus ingat dia kayak gimana kemarin-kemarin. Enggak, nggak apa-apa, pasti dia baik kok. Kalau kalian mau tahu, dia pakai baju aku tanpa seizin aku. Aku beneran gak nyangka kalau gitu. Kamu terlalu baik berarti sama dia. Satu kata baik langsung hapus semuanya. Kamu bisa lihat kan sekarang? Aku nggak akan tutup mata lagi, aku harus berubah sekarang. Fanny, tolong pinjemin aku dulu meterannya. Gak. Oh, kenapa sih kamu kayak gitu? Tolong jangan ganggu aku dulu. Lihat deh, Fanny bener-bener jahat sama aku. Siapa yang bisa mengerjakan soal ini? Bu Lina kan galak banget, aku takut. Siapa yang dipilih? Fanny. Emang enak. Fanny, pilih temanmu yang bisa ngerjain. Tentu aja Rere, Bu, dia pinter banget soalnya. Apaan sih kamu? Katanya dia seneng banget. Oke, aku kerjakan. Ketika menghadapi kebencian, kita harus melawan. Selamat datang ya sama kita. Karena kamu teman baru, jadi kita udah siapin makanan yang sangat enak. Kamu harus cobain semua yang udah kita siapin. Terima kasih banyak. Ih, kesukaan aku mana? Ini punya aku aja. Makasih, Fanny. Aku kayaknya selalu begini ya.
Selalu memikirkan apa yang membuat orang lain senang dibanding membuat aku sendiri senang. Kok aku di atas sih? Aku nggak bisa. Kalau gitu nggak apa-apa, tukeran sama aku aja. Terima kasih, aku nggak bisa di atas karena pipis terus. Padahal aku juga suka pipis malam hari. Tapi beneran nggak apa-apa. Nggak apa-apa, di atas lebih segar. Oke. Aku selalu membuat orang lain merasa tidak bersalah dan mengorbankan perasaan sendiri. Akhirnya ujian selesai, kita harus makan ya. Makan apa? Seblak aja. Aku lagi nggak bisa makan seblak. Ya udah kalau dia nggak mau, kita aja yuk. Berangkat. Ya udah. Aku pengen pedas. Fanny kerjain PR duluan ya. Aku mau ke taman dulu ya. Aku juga harus pergi, drivernya udah nunggu ini di bawah. Aku ngerjain kelompok sendiri. Kenapa kayak gini? Aku selalu mengorbankan perasaanku sendiri. Fanny, nggak ada yang salah kok. Kamu sekarang di sini harus lebih nyaman ya. Apa yang perlu kamu ceritakan, ceritakan. Kita juga di sini bukan berasal dari teman yang hebat, tapi kita sayang sama kamu. Fanny, ikut ibu ke kantor ya. Kenapa nggak pilih aku aja? Iya, kenapa dia? Kalian kan tahu sendiri kalau Fanny rapotnya juga bagus. Nilai ujian terbesar lagi-lagi Fanny. Terima kasih banyak. Apapun yang terjadi dia terus. Kamu pindah asrama juga bukan masalah. Sekarang kamu mulai yang baru ya. Kita di sini berteman secara sehat. Ya udah kalau gitu kita Cheers. Orang yang mengorbankan perasaannya mungkin sering menjadi korban. Makananmu. Makasih. Kok sosisnya nggak ada sih? Aku padahal pesan. Kamu beneran pesan? Aku beli 3 sosis. Kalau gitu ya udahlah, nggak apa-apa. Gimana lagi? Aku mau komplain aja deh. Halo? Jangan bikin masalah. Halo Pak, teman saya beli makanan tapi dia pesen 3 sosis gak ada. Aku ingin peringatkan ya Pak, kalau untuk itu tolong diperbaiki. Baik, terima kasih. Terus gimana sosis aku? Ya itu bukan masalah besar, kamu makan aja lagi yang ada. Kamu gak menyelesaikan apa-apa. Rugi banget. Udah sewajarnya kok kita komplain kalau misalkan ada yang kurang ataupun ada yang salah di sana. Kamu tuh kebiasaan gak menyelesaikan masalah. Punyaku sudah siap. Jadi berapa punyaku? 108.000. Punyaku 70.000, kita hampir sama. Kok gitu sih bisa beda kayak gini? Kamu gak nanya mutiara yang kamu pakai ini asli. Kenapa gak nanya dulu? Tapi... Fanny, udah bayar aja biar gak jadi masalah. Lain kali dikasih tahu ya Kak, dan juga kalau kita datang lagi ke sini dapat diskon kan 5%. Iya, tenang aja aku kasih. Ini curang. Ini vouchernya ya. Nah gitu, ayo kita pergi yuk. Gak bisa lah. Fanny, udah jangan bikin masalah. Ayo cepetan bayar sekarang. Aku duluan. Ih, sebel banget, aku ngerasa ketipu. Tugas kita ada yang salin. Siapa? Kalau gitu kita ganti aja topiknya biar berbeda sama yang lain. Gak bisa, kayak gini tuh sama aja kebijakan privasi. Kamu gak bisa yang ngajak ribut orang terus. Kalau kayak gini kamu bisa tercoreng, nanti orang-orang juga tahu kamu penyebab masalah. Oke. Gak perlu banyak yang dipermasalahkan. Aku kok ngerasa aneh ya? Hei, kalian gak bisa lihat apa? Kalian nyenggol aku. Udah gak apa-apa. Lihat dong, jatuhin makannya ke baju putih. Udah gak apa-apa, dia gak sengaja. Udah gak apa-apa kok, sana-sana. Udah, dia juga udah bilang gak apa-apa kok. Ini kenapa gak diselesaikan dengan baik sih? Iya, sesekali orang kayak gitu juga harus dikasih pelajaran. Coba kamu yang ada di posisiku, mungkin kamu juga pengen komplain kan sebenarnya? Iya, bener banget. Pas sosis yang tadi tidak dikirim, tolong dikirim ulang. Baik, nanti akan segera saya kirim. Kalau masih belum dikirim, saya bisa ngasih rating buruk. Baik, akan segera diantar. Cuman 3 biji doang jadi masalah besar. Berhasil diklaim, hore. Makanan. Makasih ya. Kok makanan aku kurang ya? Kamu gak mungkin komplain kan? Tapi kan... Gak usah banyak yang dipermasalahin. Jangan terus membantah apa yang ingin orang lain lakukan selagi itu baik. Asramanya sebersih ini ya? Aku datang duluan. Ya ampun, tapi ini bersih banget. Aku bersihin supaya kalian nyaman. Terima kasih banyak ya. Oh iya, sini tempat airnya biar aku isi. Kamu rajin ya. Aku gak nyangka dapat teman yang sebaik itu. Salah gak sih kalau aku ada rasa curiga? Ya ampun, kasihan banget ya, di kamarnya dibully ya. Aku datang. Ya ampun, banyak banget. Gak apa-apa, aku terbiasa kok. Nanti aku isi lagi ya. Rere juga bawain kita ini. Tangan kamu belang, jadi kamu gak usah bolak-balik ya. Apaan sih, Pani? Kamu lihat kan Rere itu baik, masa kamu mau kayak gitu sama dia? Kamu kenapa? Dia putusin aku, padahal kita udah pacaran lama banget. Udah, kamu tenangin diri dulu ya, jangan nangis lagi, ayo cerita.
Aku merasa baikan. Kalian masih ngobrol juga dari tadi? Berkat Rere, hatiku jadi lebih tenang sekarang. Makasih ya. Ngomong-ngomong, tanganku masih belang gini aja. Aku boleh nggak minta lotion kamu biar lebih baik? Oke, boleh. Cara pakainya? Aku tahu, aku pakai dulu ya. Kalau gitu, aku terima kasih ya. Sama-sama. Aku ngerasa ada yang aneh sama Rere, tapi nggak tahu apa. Aku mau pergi ke bawah, ada yang mau nitip? Titip roti. Aku juga. Fanny, aku mau ke kafe kok. Ya udah. Fanny, kamu kenapa sih sama kebaikan Rere? Gak bisa sama orang yang terlalu baik. Itu namanya kamu gak bersyukur. Kenapa kamu bisa kayak gini? Kamu kasihan banget. Jadi dia disuruh-suruh terus di asramanya sama 2 orang itu. Fanny, ada benarnya. Kita harus apa? Kita harus hadapi sekarang, mau gimana lagi? Kalian juga kan yang merasa dia sangat baik. Aku nggak tahu kalau dia palsu. Aku lihat kamu bawa tempat air sebanyak itu, aku nggak tega. Iya, mereka yang suruh. Aku nggak kuat kayaknya. Kayaknya kita nggak pernah nyuruh dia, tahu? Dari awal aku tahu bahaya kalau dia terlalu baik sama kita, dia ada maunya. Ternyata sekarang dia malah nyalahin kita kan? Aku juga bersihin asrama. Aku benar-benar dipaksa kesana kesini. Aku capek banget. Ternyata Rere nggak sebaik yang aku pikir. Ayo kita masuk. Oh, ini pembuli yang di asrama sama Rere. Kalian suka menindas ya? Membuli. Berhati-hatilah dengan teman yang terlalu baik. Hey, kita di kampus yang sama kan? Tapi sekarang kamu harus tinggal sama teman sekamarmu. Tenang aja, pasti aku bakal betah. Kamu harus memperlakukan orang lain dengan baik. Oke. Kalau gitu kamu siap-siap ke kamar ya, hati-hati. Jangan khawatir, Kak. Halo, aku Fanny. Karena kamu terlambat datang, tolong beresin ya. Iya. Iya nggak apa-apa. Kamu bawa apa hadiahnya? Aku lupa beli tadi. Beliin kita minuman aja ya, bisa kan? Ya udah, pilih aja apa yang kalian mau. Aku pergi dulu. Sekalian ambilin paket ya. Iya. Malah gak masuk. Fanny, tolong bantuin dong. Ya. Jangan lupa kerjain PR juga nanti malam. Iya. Gak apa-apa, mungkin udah seharusnya ya aku kayak gini. Di luar bener-bener panas, aku malah keringetan. Sekarang aku mau keramas dulu deh. Mau kemana? Kita kan harus kerja kelompok. Aku boleh mandi dulu kan? Kita nggak mau nunggu terlalu lama. Oh, aku kira mau ngerjainnya malam. Ya udah kalau gitu. Kamu kerjain dulu. Kita mau nonton bioskop dulu kok. Ayo. Ada yang lihat sampo aku nggak? Rere, bukannya itu sampoku ya? Aku Kirain bukan punyamu. Aku nggak apa-apa kalau kalian minta. Berarti kamu nggak keberatan kan? Kenapa sekarang yang memenuhi kebutuhan di kamar ini jadi hanya aku? Absenin aku. Tapi kan kelas ini ketat banget. Harus. Kamu kok ada di sini? Aku nggak bisa lihat kamu kayak gitu terus. Atas nama Jihan. Nggak hadir ya? Gak usah. Karena nggak hadir nanti kasih tahu ya kalau dia bakalan dipanggil. Aku takut banget. Kamu nggak bisa terus-terusan ngerasa nggak enakan. Sekarang aku tanya, apa yang kamu dapatkan dari mereka? Iya, selama ini aku malah dirugikan. Nanti aku akan ada di versi kamu, jadi aku akan datang ke sana. Oke. Fanny, aku kan udah titip absen. Aku nggak mau lagi ya kamu suruh-suruh lagi kayak gitu. Kenapa kamu kayak gitu? Nggak apa-apa. Jangan melawan. Kenapa jangan? Di sini emang ada aturan ya, nggak boleh ngelawan temennya sendiri. Aku kok ngerasa dia aneh. Kita mending pergi aja yuk. Kayak gitu aja takut. Kamu bisa kan izin dulu kalau mau minta atau taruh sekarang? Maaf Fanny, aku minjem ya sekali ini aja. Makasih banyak ya kamu datang di waktu yang tepat. Mereka takut sekarang. Sekali lagi kamu harus tanamkan ya, apapun yang terjadi kamu harus berani. Siap. Fanny, kamu lagi ngobrol sama siapa? Kakakku. Bukannya kamu anak tunggal? Jangan khawatir, Kak. Katanya Jihan diskors sama kampus. Masalah awalnya apa kalau kayak gitu? Dia nggak bisa dihubungin, aku bakalan kasih tahu di grup. Justru jangan disebarin dulu. Ya tapi mau gimana lagi, hal ini juga udah pasti orang-orang pada tahu. Kamu nggak bisa asal kasih berita buruk soal teman. Ya tapi kan dia nggak bisa dihubungi, jadi gimana coba biar aku tahu? Gak usah. Aku mau ngasih tahu, masa orang-orang nggak berterima kasih? Fanny, kenapa nggak biarin dia aja pergi? Teman kita lagi ada masalah, kenapa kita harus nyebarin berita buruk?
Iya juga ya, dia mau orang lain terlihat buruk. Gimana kalau aku wawancara pakai ini? Bagus banget kok, lebih segar. Yang ada kamu bakalan ditertawain sama HRD-nya. Ya udah, aku ganti dulu deh. Fanny, kamu keterlaluan tahu. Mana ada wawancara kayak gitu, itu buruk banget. Hari ini bakalan ada ujian. Itu di gigi kamu ada lipstik. Fanny, jangan ngomong kayak gitu. Kamu mau temannya terlihat buruk? Maaf, kamu lagi datang bulan ya? Oh iya, maaf, aku nanti bersihin kok. Fanny, jangan gitu. Kamu mau temannya ketahuan sama orang lain? Frontal banget. Tapi kalau untuk itu emang frontal boleh ya? Selagi bukan berita buruk. Terserah. Tapi kan bukan maksud aku kayak gitu. Mungkin kalau kamu nggak langsung sebarin di grup, aku nggak bakal kayak gini. Kamu seneng kan? Udah sana, aku nggak mau berteman lagi. Emang aku salah ya? Kenapa bisa kayak gini sih? Berita buruk sebaiknya jangan disebarkan dulu. Tapi kan maksudku ngasih tahu orang lain. Kalau berita buruk itu kamu bakalan nolong, kamu boleh ngasih tahu dia. Tapi kalau untuk hal yang lain, untung kamu ngasih tahu untuk ganti pakaian. Tadi aku langsung di komen loh, katanya rapi. Ya kan, kamu kalau interview harus pakai baju kayak gini. Makasih Fanny, kamu baik banget deh. Hebat. Fanny, makasih banyak ya. Aku jadi lebih percaya diri. Kalau tadi aku tahu ada lipstik gimana? Fanny, makasih banyak ya. Kamu udah ngasih tahu aku kalau tadi aku bocor. Sama-sama. Berita buruk yang mana dulu yang harus kamu bilang? Makasih ya, aku jadi banyak tahu dari kamu. Kalian kayak gitu aku laporin ke pacarku. Lihat deh, padahal pacarnya dia lagi dekat sama orang lain. Kasih tahu nggak ya? Menurut kamu? Nggak usah. Kita jangan sampai gegabah ya. Jangan sampai orang lain tahu kalau masalahnya dari kita. Iya, aku mengerti. Kalaupun mau balas dendam, kamu harus main cantik. Kayaknya kamu salah deh. Maaf, lagi dengerin lagu yang sama ya? Sama. Aku boleh minta nomor kamu kan? Oke. Mau dengerin versi aku nggak? Kenapa perasaanku jadi aneh kayak gini ya? Dia ngajak ketemu lagi. Kamu nggak takut dia orang jahat? Kamu harus hati-hati, apalagi kenalnya di bis. Dia mahasiswa sini, aku dukung kamu ya. Iya, aku ragu sih. Nggak apa-apa, aku punya cara biar kamu lindungin diri. Boleh? Maaf ya, capek banget. Nggak apa-apa, sebentar ya minumnya, Kak. Udah belum ya? Satu antrian lagi ya, Kak? Terima kasih. Kakak, aku mau duduk dong, aku pegel. Nggak bisa, nggak ada lagi, ini bangkuku. Kakak, tapi kan harus mengalah sama anak kecil. Fanny, buat anak-anak ya. Nggak bisa, ayo lanjut main yuk. Kamu nggak usah nangis, di mana sih orang tuanya malah dibiarin anaknya. Wah, ternyata keras ya. Kamu nggak mau ngalah sama anak-anak? Makasih ya udah tempatin tempat duduk aku. Biasanya kalau aku ke toilet, aku suka nggak kebagian lagi. Ayo. Oh, ternyata dia punya niat baik ya. Fanny, aku bawain makanan yang banyak buat kamu. Aku alergi kentang. Oh, maaf ya kalau gitu. Selamat malam. Gimana katanya gimana? Ayo duduk dulu. Kayaknya aku suka dia deh. Terus, besok katanya kita bakalan ketemu lagi. Aku udah duluan. Kamu nggak bisa ngalah sama perempuan. Nggak apa-apa, Kak, ambil aja. Sudah seharusnya. Kamu kok beda banget sih kayak tadi malam? Aku nggak apa-apa. Wah, ini kan makanan kesukaan aku, keripik kentang. Aku alergi kentang. Berkepribadian ganda. Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Ayo kita ambil yang banyak. Aku beneran bingung soal ini. Kak, gimana adik kamu? Aman aja? Dia nggak ngeh kalian kembar. Kakak, aku kembali. Selamat datang di asrama kami. Siapa ya? Aku Fanny dari gedung sebelah. Gedung sebelah lagi direnovasi. Wah, selamat datang. Salam kenal. Salam kenal ya. Fanny, kamu mau makan ini nggak? Nggak bisa, Fanny udah bawa sendiri kok. Lihat deh, yang ini enak banget pasti. Kita nggak perlu sambut orang yang baru, apalagi dia sahabatan. Kita nggak bisa ya main bareng gitu. Capek banget. Fanny, kamu gak ikut kelas? Aku cuti. Nanti malam kita nge-grill yuk. Enggak, aku kurang suka. Kamu mau ikut ya? Aku ikut. Tapi kan kamu gak suka sushi, jadi aku gak ajak ya. Kenapa kayak gitu sih? Makanan datang, totalnya 25.500 ya. Transfer ya. Kurang 500. Aku juga ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nyalain.
Menghemat. Gak bisa, ini gerah banget. Nyalain aja. Matiin. Kenapa sih kalian itu emang gak gerah apa? Aku perhatiin kenapa sih kamu kayak gitu sama dia? Bukan tanpa alasan aku kayak gitu. Bau apa sih ini? Oh, aku lagi makan seblak. Makan di luar bau. Kamu juga di kamar ini ya? Aku cuma nemenin temenku aja. Nggak apa-apa kan? Kalau gitu kamu juga bisa nyeduh mie di sini loh. Ini baru aku mau ngambil air. Ada di lantai bawah. Sekalian aja sama kamu. Ya udah. Per orang 22.000. Udah transfer. Panas banget kayak gini nyalain AC. Jangan terlalu dingin, aku lagi demam. Tapi kita kan gerah. Tolong buka, aku lupa bawa kunci. Kamu pergi ke perpustakaan aja dulu. Gimana kalau dia minta kunci cadangan? Gak apa-apa, yang penting dia rasain dulu di luar. Bu, aku boleh nggak pindah kamar aja? Aku nggak kuat di situ. Hah, kakaknya guru? Kamu nggak perlu sampai pindah kamar kayak gitu. Kita harus jalanin dan juga hadapi. Aku bakal nemenin kamu ya. Jadinya kalian udah sekongkol. Lagi pula dia harus juga merasakan apa yang kamu rasakan. Aku sampai gak tahu ini semua terjadi di sini. Itu salah satu pembelajaran biar dia juga tahu. Dia pernah jahat ke orang lain. Pantesan aku udah curiga dari awal. Gak seburuk ke aku. Sebetulnya dulu juga aku punya pengalaman gimana rasanya dibully. Fanny tunggu aku. Ini kan boneka yang kamu mau. Gak usah. Ini beneran aku beli sendiri. Gimana aku bisa percaya? Jangan temenan. Dia selalu menghalalkan segala cara untuk klaim gratis. Makanan ini bener-bener enak sih. Mahal kan? Mau tahu nggak caranya dapat 2? Maksudnya? Kita taruh aja rambut di sini terus kita klaim gratis. Tapi kan itu curang. Nanti kita bakalan dikirim yang gratis. Yang ini juga sama bisa diklaim. Tapi kalau kayak gitu artinya kamu curang. Pastinya dia nggak mau rating tokonya buruk, jadi dia bakalan klaim. Lihat aja deh. Tuh kan dia mau menyetujui juga. Fanny, aku dapat tempat magang. Wah, ini kan perusahaan yang terkenal. Rere, kamu hebat banget. Boleh nggak aku ikut juga? Kayaknya bisa, tinggal 1. Ya udah. Aku bingung kenapa tiba-tiba aku nggak boleh magang di situ. Apa masalah awalnya? Ada yang plagiat sama hasil laporanku. Padahal itu aku ngerjain sendiri kok. Permisi, lihat earphone-ku nggak di sini? Nggak ada sih. Coba tanya ke kasir. Oke, makasih ya. Aku ke toilet ya. Gimana aku bisa percaya sama dia? Kembalikan earphone-nya. Aku tadi nggak sengaja keambil. Gak boleh, itu bukan hak kamu. Mas, tolong ini barang orang lain ya tertinggal. Fanny, kamu maafin aku kan? Kamu jangan gak percaya sama aku. Aku suka banget sama ini, tapi ini mahal. Kamu mau tahu dapetin yang gratis? Jangan-jangan kamu rusak ya sampelnya. Maafin aku buat kamu gak percaya lagi. Kak, ini serupnya ketinggalan. Jadi kamu beli beneran? Iya kak, di toko kami tidak boleh ada struk yang ketinggalan, apalagi punya pelanggan. Bisakah kamu maafin aku?